Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan dan nutrisi. Ada yang tahu nggak apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil agar bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan, yaitu jalur yang dilewati makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Di dalam saluran pencernaan, ada beberapa organ yang bekerja sama untuk membantu proses ini. Organ pencernaan kita itu ada beberapa loh. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, proses pencernaan dimulai dari mulut. Coba semuanya pegang pipinya masing-masing. Ada giginya kan? Di mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Air liur membantu memecah makanan dengan bantuan enzim yang disebut amilase. Kemudian, lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan agar bisa masuk ke tahap selanjutnya. Setelah dikunyah dan ditelan, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan memiliki gerakan otot yang disebut peristaltik yang mendorong makanan turun menuju lambung. Gerakan ini membuat makanan dapat bergerak dengan lancar tanpa tersangkut. Di dalam lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Kedua zat ini membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah tercampur dan halus, makanan berubah menjadi cairan yang disebut kimus. Kimus ini kemudian masuk ke usus halus. Setelah dari lambung, kimus masuk ke usus halus. Di sini, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Usus halus juga berfungsi menyerap nutrisi penting melalui dinding usus. Lalu nutrisi itu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus akan masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap kembali oleh tubuh. Sisa makanan yang tidak dibutuhkan akan dibentuk menjadi feses, kemudian disimpan di rektum, dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, tubuh kita memerlukan berbagai jenis nutrisi agar bisa tumbuh dan tetap sehat. Beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh antara lain ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, lemak sebagai cadangan energi, vitamin dan mineral menjaga agar fungsi tubuh berjalan dengan baik, dan yang terakhir ada air untuk membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Apa sih fungsi dari masing-masing nutrisi? Yuk kita bahas. Yang pertama ada karbohidrat, berfungsi memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya makan nasi, roti, dan kentang. Yang kedua ada protein, berfungsi untuk membangun otot dan jaringan tubuh. Contohnya makan daging, telur, dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga ada lemak. Nah, lemak ini berfungsi untuk memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam. Contohnya minyak, mentega, dan buah alpukat. Yang keempat ada vitamin dan mineral, yaitu untuk menjaga kesehatan tulang, kulit, serta organ tubuh. Contohnya, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang terakhir ada air. Nah, ini berfungsi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu proses metabolisme.
Jadi anak-anak, proses pencernaan adalah cara tubuh kita mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan. Setiap organ pencernaan memiliki fungsi yang penting dalam memecah dan menyerap makanan. Selain itu, tubuh kita juga membutuhkan nutrisi yang seimbang agar dapat tumbuh sehat, kuat, dan berenergi. Sekarang, apakah ada yang ingin bertanya tentang proses pencernaan atau nutrisi? Silakan bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Jika tidak ada pertanyaan, pelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan belajar dengan semangat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.